Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ketiga sesudah Paskah. Kiranya ibadah virtual yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan sehingga kita diberkati oleh-Nya. Pemberitaan firman pada ibadah saat ini adalah Bapak Pendeta Agus Sugiarto. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing kita dikutip menurut surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasalnya yang ke-10 ayat 14 dan ayatnya yang ke-15. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka
tidak mendengar tentang Dia. Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu dan menyertaimu juga. Disilahkan duduk kembali. Dalam kehidupan ini, kita melihat ada banyak cara Tuhan mengasihi kita. Melalui alam ciptaannya, juga melalui kehadiran saudara seiman, bahkan melalui kehadiran orang asing yang kita jumpai. Namun, seringkali kita mengabaikan kasih yang Ia tunjukkan. Kita dengan mudah mengatakan, Allah jauh dari kita, Allah tidak ada untuk kita. Untuk itu, marilah kita mengambil waktu teduh sejenak dan memohon ampunan Tuhan untuk setiap pikiran negatif yang pernah terlintas di benak kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ampuni kami jika keangkuhan kami seringkali membuat kami tidak menyadari kehadiran-Mu. Ampuni kami ketika kelambanan hati kami membuat kami gagal untuk melihat Allah yang bangkit, yang hadir untuk kami. Ampuni kami ya Tuhan, berikanlah kami kerendahan hati untuk tetap menyadari bahwa kami membutuhkan-Mu, ya Tuhan. Tinggallah beserta kami, ya Tuhan. Amin. Mengapa Yesus turun dari sorga, masuk dunia gelap penuh celah, berdoa dan bergumul dalam taman, cawan pahit pun diterimanya. Mengapa Yesus menderita di darat,
Yesus mau pegang tanganku bila ku di jalan tersesat. Mengapa Yesus beriku kekuatan bila jiwaku mulai penat? Mengapa Yesus mau menanggung dosaku? Beriku damai serta sukacitanya. Mengapa Dia mau melindungiku? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Saudari-saudara dalam Tuhan, kita telah memasuki minggu ketiga sesudah Paskah. Kembali sabda Allah akan kita renungkan bersama. Mari bersatu di dalam doa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa, dalam Kristus Yesus Sang Sabda yang hidup, dan Roh Kudus sumber hikmat. Karena Engkau ya Allah Tritunggal telah hadir bagi kami, mengundang kami, bahkan merangkul-merengkuh kami di sekitar sabda-Mu untuk kembali kami renungkan, kami beritakan, dan kami lakukan. Kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi kami semua, sehingga sabda Kristus Yesus yang adalah Sang Sabda yang hidup itu menguatkan dan meneguhkan kami dalam mewarnai hari-hari kami, lalu sungguh-sungguh memuliakan Bapa di surga karena kuat kuasa peneguhan dan pengurapan Roh Kudus. Ya Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, bersabdalah, kami anak-anak-Mu mendengarkannya. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar sabda Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Kisah Para Rasul 5 ayat 26 sampai 33. Kisah Para Rasul 5 ayat 26 sampai 33 yang menyatakan, maka pergilah kepada kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang yang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka. Katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan kepada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya, menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Mendengar perkataan itu, sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian
Disilahkan duduk kembali. Saudari-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, Paskah Yesus atau kebangkitan Kristus adalah dasar iman kita, pusat dari kekristenan, sentrum yang memungkinkan gereja tetap berdenyut. Dan dengan iman kebangkitan akan Kristus itulah para murid berkali-kali pergi. Jadi identik dengan komunitas gerejawi perdana, gereja perdana untuk pergi dan menyaksikan tentang iman kebangkitan itu. Dan di dalamnya sudah pasti dengan semua konsekuensi atas pemberitaan iman karena kebangkitan Kristus. Mereka dipanggil untuk mewartakan kabar baik, dan kebangkitan Yesus itulah yang menjadi pusat sentrum kabar baik itu. Seorang filsuf Amerika bernama William Craig Lane, beliau menulis, entah apapun yang mungkin mereka pikirkan tentang sisi historis kebangkitan, ilmuwan yang paling skeptis pun mengakui bahwa paling tidak iman tentang Yesus yang bangkit dari mati terletak di jantung iman Kristen awal. Nyatanya, orang-orang beriman perdana menggantungkan hampir semua hal padanya. Sentrum, pusat dari kesaksian iman kita, sekaligus di dalamnya pusat dari kabar baik yang diberitakan terus-menerus. Pergilah. Dan itulah yang direfleksikan oleh Lukas dalam Kisah Para Rasul, melalui babak ketika para rasul, dalam hal ini Simon Petrus dan rekan-rekan, yang di dalamnya diinterogasi oleh Mahkamah Agama, Sanhedrin, kolese dari para ulama, tetua-tetua Yahudi, presbiter orang-orang Yahudi, yang di dalamnya tergabung mereka utusan dari kelompok Farisi atau ahli-ahli Taurat, mereka utusan dari kelompok-kelompok imam atau kelompok komunitas Saduki, yang kemudian berjumlah 70 orang plus 1, menjadi representasi sebagai lembaga legislatif, lembaga tertinggi para tua-tua orang Yahudi, yang kemudian memanggil para rasul ini untuk diinterogasi karena pusat pemberitaan mereka tentang Yesus orang Nazaret itu, anak si tukang kayu yang kemudian digantung di kayu salib, tapi kemudian disaksikan dengan berani bahwa ia, Yesus, telah bangkit. Bahkan bisa dibayangkan bahwa cetar, getar, dan energi untuk kemudian pergi memberitakan itu diawali dari perempuan-perempuan yang menjadi saksi pertama peristiwa kebangkitan Yesus itu. Sebuah kesaksian yang lemah, karena disaksikan oleh perempuan-perempuan yang dalam kultur Yudaisme sungguh-sungguh tidak dipandang kesaksiannya. Yang dipandang valid, absah, sah, adalah kesaksian dari laki-laki yang paling tidak minimal 2 orang. Tapi ini justru kesaksian dari para perempuan yang kemudian memberikan getar dan energi untuk kemudian para murid yang lain termasuk di dalamnya laki-laki dan perempuan, mereka pergi untuk dan dengan mengalami Paskah, tapi juga memberi kesaksian tentang Paskah yang bukan hanya sebuah berita, tapi peristiwa. Dan untuk itu apapun konsekuensinya, mereka siap. Ketika ditanya termasuk taruhannya nyawa, iya. Dan gereja perdana, paling tidak para rasul, komunitas penganut jalan lurus, jalan Tuhan, yang kemudian di Antioquia disebut dengan Kristen itu, mereka siap apapun situasi dan kondisinya, pergi untuk kemudian memberitakan pusat dari iman mereka, yaitu Yesus yang bangkit. Jadi
Tidak usah heran kalau William Craig Lane, filsuf Amerika itu menggambarkan Yesus yang bangkit dari mati terletak di jantung iman Kristen gereja perdana, termasuk umat Kristen sepanjang sejarah. Dan nyatanya orang-orang beriman perdana dan juga sampai detik ini menggantungkan hampir semua hal padanya. Paskah sebagai inti, jantung, denyut gereja. Makanya ketika berada di hadapan Sanhedrin, kolese para ulama itu, mahkamah agama itu, dengan gagah berani Petrus menggambarkan tentang kesaksian Paskah yang dalam kacamata Yahudi adalah sebuah gambaran seseorang yang dikutuk. Tadi dipakai Yesus yang kamu gantung, dan tidak memakai yang disalib tapi digantung. Karena gambaran digantung itu adalah sekaligus gambaran tentang proses bahwa seseorang terkutuk. Tapi bagi gereja, dia sungguh-sungguh menjadi berkat. Yesus yang kamu gantungkan itu, yang kemudian di dalamnya bangkit, dan kami lebih mentaati Allah daripada manusia, apapun konsekuensinya. Yesus bagi kami, di dalam kami, bersama kami adalah saksi-saksinya. Dan gereja sampai detik ini pun akan selalu memberitakan itu dengan semua konsekuensinya. Kalau kita baca narasi dari Lukas melalui kisah para rasul ini secara khusus pasal 5 ini sampai selesai, tadi bacaan kita menggambarkan setelah kemudian digambarkan kami adalah saksi-saksi itu. Yesus yang kamu gantung itu yang kemudian mati tapi sungguh-sungguh ditinggikan oleh Allah sendiri. Yesus yang kamu bunuh itu tapi kemudian dibangkitkan oleh Allah sendiri. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang menaati Dia. Kepada semua orang yang menaati Dia. Dan mendengar itu, tertusuklah hati anggota Sanhedrin itu, yang biasanya diketuai oleh seorang imam besar. Dan mereka merancang skenario untuk membunuh rasul-rasul itu. Kalian sudah menyebarkan berita seantero Yerusalem, percaya Yesus orang Nazaret, anak tukang kayu itu, dia dibangkitkan. Berkali-kali kami mengatakan, jangan kamu beritakan berita itu. Tapi sungguh-sungguh cetar, menggetarkan. Kami lebih taat kepada Allah daripada manusia. Itulah insan Paskah. Manusia Paskah. Yang mengalami Paskah bukan hanya sebuah berita, tapi Paskah sebagai sebuah peristiwa. Sehingga apapun tidak pernah bisa menghalangi mereka, menghambat mereka, dan tetap mereka merambat untuk memberitakan Yesus yang bangkit. Dan bisa dibayangkan, ribuan yang kemudian mendengar Kristus yang bangkit itu, orang banyak itu, yang kemudian membuka hati kepada Paskah itu, menjadi ancaman bagi komunitas Sanhedrin ini, paling tidak imam-imam, para Farisi, tua-tua Yahudi, yang kemudian melihat segala sesuatu itu sebagai sebuah proses ketika di dalamnya itu ancaman. Sama seperti persepsi mereka, Yesus yang digantungkan itu adalah dia yang mengalami kutuk. Tapi bagi gereja perdana itu berkat yang harus diberitakan. Tentang Allah yang mengasihi semua orang. Sekalipun kemudian di dalamnya kasihnya itu bertepuk sebelah tangan, sama seperti kondisi representasi dari Sanhedrin ini, yang bahkan setelah mendengar berita kasih, kisah kasih itu, justru timbul dalam hati mereka adalah skenario, rencana untuk membunuh. Jadi rupanya konsekuensi untuk memberitakan Paskah itu tidak mudah. Apalagi mau menjadikan Paskah bukan hanya sebuah berita, tapi pengalaman, peristiwa yang dialami. Itu berarti berusaha untuk menghadirkan hidup di tengah-tengah ancaman kematian. Memberitakan Allah yang penuh kasih di tengah-tengah beragam kisah pilu, getir, dan lara. Yang kemudian konsekuensinya bahkan di dalamnya nyawa taruhannya.
Dan representasi dari para rasul ini menjadi gambaran gereja sejogjanya, sejatinya, sepanjang segala masa. Yang memberitakan Paskah dan mengalami Paskah bukan hanya sebuah berita, tapi peristiwa. Dan itu tidak gampang. Konsekuensinya adalah tertusuk hati mereka. Dan mereka bermaksud membunuh, menganiaya, mempersekusi. Dan itu yang dialami gereja. Identitas sebagai gereja yang teraniaya itu menjadi bagian dari identitas kekristenan sepanjang masa. Yang kemudian di dalamnya harus meninggalkan zona nyaman itu lalu menuju kepada zona iman. Yang di dalamnya segala sesuatu dipertaruhkan. Dan kemudian menjadikan Paskah sebagai sumber energi, denyut jantung yang memungkinkan gereja terus-menerus hadir. Bukan hanya dalam sebuah bentuk institusi atau kelembagaan, tapi gereja yang hidup. Gereja yang memaknai peristiwa dan pengalaman lalu menghadirkan Paskah kecil itu setiap waktu. Kami adalah saksi dari itu semua dengan kuasa Roh Kudus yang hadir bagi siapapun yang menaati Dia, D dengan huruf besar. Dan itu adalah undangan bagi kita semua. Sama seperti kesaksian dari William Craig Lane, filsuf Amerika itu yang menggambarkan Yesus yang mati, dilukiskan bahkan oleh Lukas dalam Kisah Para Rasul, dikutuk, digantung itu, justru menjadi sumber kehidupan, jantung, denyut jantung iman Kristen. Di tengah-tengah realitas kematian ada hidup. Dan gereja hadir di sana untuk menghadirkan Paskah itu. Wujudnya seperti apa? Untuk kemudian menghadirkan hidup itu. Saya mengutip saja refleksi dari seorang pastor paroki. Beliau seorang Yesuit, pastor Yesuit, Pastor Didi Cahyono, Serikat Yesus, yang adalah pastor paroki Santa Teresia Bongsari di Semarang. Beliau berefleksi demikian. Gereja Santa Teresia telah menjadi inspirasi bagi umat untuk aktif terlibat dalam hidup menggereja maupun bermasyarakat. Semangat Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus itu pelindung sekaligus menjadi nama paroki Santa Teresia. Mereka mengambil dari nama Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus yang selalu menginspirasi umat untuk memperhatikan orang-orang miskin. Dan Romo Didi menggambarkan hal ini tampak dalam penggunaan dana Papa Miskin yang disediakan untuk memberi beasiswa bagi para murid SD Canisius Cabean, SD Canisius Kurmosari, SMP Ekarini yang ekonomi keluarganya berkekurangan. Prioritas pelayanan bagi yang termiskin tampak juga dalam pembangunan rumah bagi keluarga yang tidak mampu. Termasuk ketika pandemi COVID-19 melanda negara kita, tak kurang dari 200 juta rupiah kami gunakan untuk membantu umat dan masyarakat yang terdampak virus ini. Bulan Desember 2020 hingga awal tahun 2021, kami pun masih membagikan bantuan kebutuhan pokok bagi umat dan masyarakat yang kurang mampu. Saat ini kami masih menyediakan lumbung pangan bagi keluarga-keluarga yang harus menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing. Hingga tulisan ini saya buat, disusun, masih tersedia 160 pieces, 160 kantong beras, masing-masing 5 kg, minyak goreng, gula dan teh tubruk. Bila ada yang sedang menjalani isolasi, pengurus masih akan menambah isi paket dengan telur, vitamin, dan jahe. Kami adalah saksi-saksi itu. Gambaran dari refleksi Romo Didi ini, itulah sama seperti kesaksian Petrus para rasul di hadapan mahkamah agama Sanhedrin yang menghadirkan realitas kematian, membunuh, tapi mereka hadir dan menggambarkan kami adalah saksi untuk terus-menerus menyaksikan Allah yang adalah hidup, Yesus yang dibangkitkan itu.
Dan wujudnya yang paling real adalah kehadiran gereja bagi yang lain. Papa miskin, begitu terminologinya dalam refleksi Romo Didi. Gereja yang lebih lanjut sama seperti Romo Didi katakan, sejogjanya memang gereja atau rumah ibadah harus mulai berubah. Tempat ibadah sejogjanya tidak hanya terpaku kepada kegiatan doa dan ritual, tapi juga pemberdayaan orang-orang di sekitar, tidak hanya umat. Ia menegaskan gereja, masjid, kelenteng, vihara, kuil, semua rumah ibadah sejogjanya menjadi sanktuari, suaka yang teduh, aman, nyaman, melindungi siapapun yang datang, mengetuk pintu, minta bantuan. Dan menarik, Haryanto Halim pun menekankan dalam status medsosnya atas refleksi Romo Didik ini dengan mengatakan juga kemanusiaan lintas batas dan perhatian terhadap lingkungan. Belajar dari rimbunnya pepohonan di Gereja Santa Teresia Bongsari, ia berefleksi seperti pohon yang rimbun ini yang tidak pernah memamerkan akar-akarnya, tapi setia memberikan keteduhan bagi siapa saja. Itu Paskah kecil. Menghadirkan realitas hidup di tengah-tengah bayang-bayang maut. Dan kami adalah saksi-saksi itu. Seharusnya gereja menyatakan seperti itu. Di tengah-tengah realitas sulit, menghadirkan Paskah bukan hanya bagi gereja intern, tapi kemudian kemaslahatan bagi siapapun juga. Kita tidak ada kaitannya dengan refleksi dari Romo Didik ini. Tapi coba kita bayangkan apa yang sudah dilakukan oleh Ebenezer. Siapa yang menggerakkan itu? Yang kemudian di dalamnya tanpa pernah itu diprogram, bukan? Ada sesuatu yang spontan, happy, bahagia, yang kemudian digalang. Bahkan berlangsung sampai detik ini. Untuk dengan telatennya, untuk dengan tekunnya, bahwa kita menyediakan sembako-sembako kecil itu, yang kemudian tidak dinikmati oleh warga gereja sendiri, tapi lebih kepada orang lain. Ternyata hampir mirip seperti yang dilakukan oleh Gereja Santa Teresia ini. Yang kemudian di dalamnya tidak hanya memusingkan tentang apa yang harus dibuat secara kelembagaan, birokrasinya, seluk-beluknya, semua kriterianya, kuantitatifnya, kualitatifnya, budgetnya, dan segala sesuatu bagaikan sebuah korporasi, sebagai sebuah perusahaan. Tidak. Tapi sebuah komunitas yang bersiarah, gereja yang pilgrimasi, gereja yang bersiarah, yang melakukan segala sesuatu tanpa pernah mungkin bisa tahu 1 bulan ke depan, 2 bulan ke depan. Jangankan sebulan ke depan, seminggu ke depan pun tidak tahu. Tapi tetap terus bersiarah. Kala jatuh, bangun lagi. Kala lelah, berhenti sejenak. Tapi sekalipun tertatih-tatih, dia tetap terus menghadirkan kehidupan, terus menerus. Karena pandemi telah membentuk institusi gereja untuk belajar ulang. Tidak bisa lagi membuat visi yang bagus-bagus, misi yang bagus-bagus. Sudah atur dengan begitu bagus 5 tahun ke depan apa yang dibuat, 10 tahun ke depan apa yang dibuat. Dia ambiar semua dengan kehadiran pandemi ini. Tapi bisa dibayangkan bahwa ada sesuatu yang spontan yang terjadi. Itu menjadi tanda tentang kuasa Roh Kudus yang menggerakkan gereja. Yang hadir kemudian di dalamnya bisa dibayangkan di awal-awal pandemi. Ebenezer mau kolaps, saldonya yang kemudian di dalamnya sudah mulai kecil, tiba-tiba ada yang datang membantu. Terus menerus di dalam tengah-tengah keterbatasan itu, ada saja yang menggagas untuk kemudian ini dilakukan persembahan kami untuk diakonia. Berulang-ulang ditegaskan diakonia. Untuk kemudian digambarkan untuk membangun dan merenovasi gedung gereja. Yang di dalamnya untuk the others, untuk lian. Kita tidak bisa berbangga bahwa saya yang menggerakkan, dia yang menggerakkan. Dah.
Itu kuasa Roh Kudus, denyut jantung gereja yang bergerak, kemudian memberikan denyut kepada siapapun juga yang kemudian hadir dan memberi diri untuk kemudian menghadirkan budaya hidup itu. Sama seperti Petrus, para rasul yang lain, kami adalah saksi-saksi itu. Dan belajarlah dari pengalaman itu. Tidak ada program menghadirkan minum teh hangat di pagi hari. Tapi ada yang menggerakkan untuk kemudian memberikan teh itu, lalu warga masyarakat ngeteh di pagi hari. Tidak ada dalam program itu. Semua terjadi bagikan ada yang menggerakkan. Dan gereja harus belajar terus-menerus dari pengalaman-pengalaman yang semacam itu. Sebuah proses yang kemudian di dalamnya hadir menjadi berkat bagi orang lain. Bisa dibayangkan, tidak memandang agama apapun, datang lalu menghampiri meja itu, lalu minum teh hangat di pagi hari. Sederhana dengan hanya menyediakan teh panas saja. Dan ada yang menyediakan teh. Hal-hal yang sederhana itu. Yang kemudian di sana menjadi kesaksian tentang menghadirkan budaya hidup. Dan itu yang mau dilakukan gereja. Bukan hanya saja jemaat atau paroki Santa Teresia di Semarang ini. Tapi gereja-gereja yang lain yang ternyata mengalami ritme yang sama. Badai tropis siklon Seroja yang meluluh lantahkan Nusa Tenggara Timur. Yang kemudian di dalamnya bisa dibayangkan, bantuan masih tetap terus mengalir. Secara spontan, begitu banyak kardus berisi bantuan-bantuan yang kemudian gereja tanpa memandang institusi saling bersinergi membantu. Gereja Kristen Jawa melalui channel Gereja Kristen Indonesia yang punya transport dan akses ke sana menyetor barang-barangnya dari GKJ ke GKI. GKI wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur berkolaborasi untuk mengantar itu sampai ke Nusa Tenggara Timur. Ke tiap-tiap pulau yang kemudian terdampak. Saya sendiri sampai terheran-heran. Rekan-rekan sepelayanan alumni Duta Wacana sebagai pendeta dari beragam denominasi itu tidak kurang dari 15 menit terkumpul hampir 15 juta ketika ada potret rekan pendeta yang memperlihatkan bagaimana rumah-rumah dari jemaatnya yang sudah rata dengan tanah itu. Bahkan kebingungan untuk makan hari itu saja pun tidak tahu karena ketika badai datang pun lumbung dalam kondisi kosong. Dan mereka berusaha untuk kalau bisa 5 kilogram saja setiap keluarga dulu untuk bisa bertahan. Di rumah kita, mangkali beras ada lebih dari 10 kilo atau 20 kilo. Tapi dalam kondisi saudara-saudari kita di Nusa Tenggara Timur yang kemudian dapat 5 kilo setiap kepala keluarga saja sudah bisa bersyukur supaya bisa survive. Dan narasi pendek itu kemudian di-share dengan menggunakan media sosial, teknologi yang Tuhan anugerahkan itu. Dan siapa yang menggerakkan untuk hampir 15 juta lebih? Dibutuhkan sekitar 10 juta tapi dapat 15 juta lebih yang kemudian di dalamnya segera langsung untuk membantu. Membeli tenda karena kemudian juga sudah tidak ada beratap. Apa yang sudah dibuat misalnya oleh Ebenezer DKI Jakarta? Untuk kemudian di dalamnya juga tergerak dalam proses membantu. Gaungnya belum terdengar bukan? Karena kalau mau jujur, kita masih terjebak dengan institusi dan kelembagaan. Ada dana berapa sih? Saldo berapa? Untuk Pelkat PA berapa? PT berapa? GP, PKLU, PKB? Untuk kemudian di dalamnya iman, ajaran, dan ibadah. Untuk gaji pendeta, gaji karyawan berapa yang tersedia, untuk listrik, untuk air, semua di dalam saja terus menerus. Dan terserap di sana. Sementara berita firman mengatakan kami adalah saksi dari itu semua. Bukan saksi dari kelembagaan gereja, tapi saksi dari Yesus yang bangkit. Yang harus hadir di tengah-tengah realitas susah, realitas sulit. Sama seperti para rasul yang dalam konsekuensi itu menghadirkan berita Paskah itu di tengah-tengah realitas dibunuh, di tengah-tengah realitas budaya kematian. Mari
Seiring dengan undangan kita untuk menyusun program kerja dan anggaran 2021-2022 yang di dalamnya bahkan tertunda dalam banyak hal. Masih adakah kita mau berpikir tentang misi dan visi yang mau kita buat dengan semua target kuantitatif dan kualitatif? Jangan harap itu. Karena pandemi telah memporak-porandakan semuanya. Yang kita lakukan sekarang adalah spontan dan bahagia. Untuk apa yang bisa gereja buat. Yang kemudian di dalamnya, kalau aku ada punya barang ini, aku bisa kasih pinjam. Kalau aku masih punya ide atau gagasan ini, aku bisa sumbang sarang, bukan saran sumbang. Ketika aku masih punya rezeki, aku kemudian juga share. Dan itu orientasinya adalah diakonia, pelayanan dan kesaksian. The others, lian. Dan gereja akan mengalami itu. Di dalam proses untuk bersama-sama merefleksikan apa yang mau dibuat. Mari kita teladani gereja perdana ini. Refleksi dari Lukas melalui kisah para rasul ini yang menghadirkan para rasul untuk bersaksi tentang Paskah. Dan gereja belajar untuk itu. Ebenezer sudah melakukan banyak. Terus lakukan dengan gembira. Untuk siapa saja yang dengan spontan dan dengan gembira berkontribusi dan berpartisipasi untuk lebih besarnya kemuliaan Tuhan dan menjadi saksi-saksi Paskah, menjadi insan-insan Paskah, menjadi manusia-manusia Paskah. Selamat untuk kemudian pergi dan memberitakan itu lewat kehadiran kita untuk berkontribusi sekecil apapun itu. Sesekali kalau pergi ke lantai 2, lalu tengoklah itu. Beberapa butir telur di dalam tas kresek. Tak jarang beberapa sedikit dari kebutuhan yang tergolong 9 bahan pokok itu. Dan secara kontinu dalam periodisasi tertentu 750.000 rupiah didedikasikan untuk pengadaan sembako-sembako itu. Tak jarang mungkin orang garu-garu kepala. Enak betul ya. Ngapain juga itu pasang-pasang taruh-taruh itu. Dan orang tinggal ambil saja. Memang begitu kondisinya. Karena yang mengambil adalah sudah pasti yang membutuhkan. Yang kemudian di dalamnya dia butuhkan itu untuk bisa survive. Dan hanya sekecil, kantong kecil. Tapi itu berkat besar bagi orang lain. Selama masih bisa berdenyut, moga kita alami itu dengan terus-menerus berbagi. Saya sungguh-sungguh terharu dengan teman-teman pendeta yang mengumpulkan pakaian-pakaian bekas dari anggota jemaatnya, mainan-mainan, sepatu-sepatu yang semua serba bekas. Lalu kemudian itu dikemas dalam kotak-kotak, lalu kemudian disalurkan. Bahkan bisa dibayangkan ada usaha ekspedisi, tidak perlu disebut namanya, yang kemudian menggratiskan ongkos kirim itu kalau mau ditujukan ke Nusa Tenggara Timur. Itu contoh sederhana, siapa yang menggerakkan untuk kemudian semua paket gratis biaya pengirimannya kalau mau dikirim ke NTT. Dan seharusnya kita pun bisa melakukan itu. Kalau toh tidak sampai menjangkau NTT, kita buatlah di rumah, kepada tetangga, kepada siapapun juga. Yang prosesnya, jangan hanya mikir sendiri doang. Aku gak disapa ya, aku tak terima salam ya. Apa yang sudah gereja buat untukku ya? Pertanyaannya sekarang, apa yang kamu buat untuk orang lain? Bukan untuk gereja, untuk orang lain. Do something, lakukan sesuatu. Supaya kemudian kita menghadirkan Paskah itu. Terbuka kemungkinan dan undangan bagi kita semua. Selamat menjadi insan-insan Paskah, manusia-manusia Paskah yang menghadirkan berita Paskah, kehidupan di tengah-tengah realitas kesukaran, sehingga orang lain pun bisa tersenyum. Menjadi bagaikan sebuah pohon yang akar-akarnya tidak terlihat, tapi kemudian dia tumbuh merangkul-merengkuh siapapun yang berkenan hadir untuk bisa berteduh sesaat di bawah naungan rimbunnya dedaunan yang dimilikinya. Tuhan menguatkan kita semua untuk menjadi insan Paskah, manusia Paskah yang di dalamnya pergi dan bersaksi, menghadirkan hidup lewat apapun berkat yang kita terima
untuk lebih besarnya kemuliaan Allah dan lewat di dalamnya kemaslahatan, shalom, sejahtera, bahagia sesama. Amin. Aku Tuhan semesta, jeritanmu ku dengar. Kau di dunia yang gelap, ku selamatkan. Akulah pencipta terang, malam jadi bendera. Siapakah utusanku membawa terang? Ini aku, utus aku. Ku dengar Engkau memanggilku, utus aku, tuntun aku, ku prihatin akan umat-Mu. Aku Tuhan semesta, ku menanggung sakitmu dan menangis karena kau tak mau dengar. Kan ku robah hatimu yang keras jadi lembut. Siapa bawa firman-Ku, utusanku. Ini aku, utus aku. Ku dengar Engkau memanggilku, utus aku, tuntun aku, ku prihatin akan umat-Mu. Jemaat, marilah bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kini diundang untuk berdiri. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Mari kita kini bersatu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Engkau mengutus kami, ya Bapa, untuk menyaksikan Kristus Yesus Putramu yang dibangkitkan.
Kami mengalami Paskah dalam realitas kami, ketika di dalamnya Ia hadir bukan hanya sebagai sebuah berita, tapi peristiwa yang menghadirkan hidup. Itulah sebabnya kami Engkau utus untuk menjadi rasul-rasul di zaman ini, yang di dalamnya menghadirkan Paskah-Paskah kecil di tengah-tengah realitas kelam sekalipun, dengan semua konsekuensi yang harus dihadapi. Tetapi dengan berani gereja hadir untuk tetap terus menjadi saksi. Terima kasih untuk keteladanan dari para rasul, semangat dari gereja perdana, di tengah-tengah tantangan dan konsekuensi apapun, selalu hadir dan dengan tanpa gentar memberitakan Yesus yang bangkit itu dengan semua konsekuensinya. Gereja menghadirkan Yesus yang kemudian di dalamnya diberitakan bukan hanya karena berita Paskah, tapi Yesus yang hadir dalam sebuah peristiwa ketika gereja hadir merangkul merengkuh realitas kepayahan, susah payah, derita, kemiskinan, papa, terluka. Sehingga mereka yang sungguh-sungguh berada dalam situasi yang di dalamnya mereka menangis. Gereja hadir pada masanya dan merangkul mereka untuk kembali bisa tersenyum, mengalami kasih dan kehidupan di mana Engkau ya Allah hadir dalam Tuhan Yesus. Terima kasih karena sepanjang abad dan sejarah, gereja diutus untuk selalu menghadirkan identitas welas asih, bela rasa, berbagi, yang kemudian di dalamnya hadir dan bermakna bagi orang lain. Itulah yang boleh kami refleksikan secara khusus dalam persiapan kami menyusun program kerja dan anggaran 2021-2022, yang di dalam perkenan-Mu ya Tuhan Yesus, sekalipun tertatih-tatih dan kepayahan dalam banyak hal, tapi selama kami menyaksikan Engkau yang bangkit, maka denyut jantung gereja itu akan tetap terus berdetak. Dan Engkau jadikan setiap komunitas gerejawi, setiap kehidupan gerejawi untuk tetap terus bersaksi dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Karena berkatilah kami secara khusus Jemaat Ebenezer DKI Jakarta, untuk di dalamnya ya Tuhan Yesus, apa yang bisa kami lakukan, kami hadirkan itu dengan sehati, sepikir, sejiwa, seperasaan dan setujuan, sembari mau memuliakan Engkau dengan apapun, sekecil apapun kegiatan-kegiatan yang mau kami lakukan. Kiranya itu berdampak dan secara khusus memberi rahmat bagi sesama. Dan kami yakin Engkau telah hadirkan kami sebagai sebuah komunitas gerejawi persekutuan orang percaya di dalam kebersamaan kami GPB Jemaat Ebenezer DKI Jakarta untuk bersaksi, bersekutu dan melayani dalam beragam situasi itu. Dan kami yakin bahwa Engkau yang mencukupkan segala sesuatu, sehingga di dalamnya gereja ini bertumbuh bagi hormat dan kemuliaan-Mu, dan kehadirannya menjadi berkat bagi kehidupan sesama, bagi lingkungan, dan untuk lebih besarnya kemuliaan Engkau sebagai Sang Kepala Gereja. Berkati setiap rencana-rencana yang akan dibuat, dan berkatilah setiap keterlibatan dari fungsionaris, dari unit-unit misioner, dari segenap warga Sidi Jemaat, bahkan segenap warga jemaat, untuk bersama-sama hadir sebagai sebuah keluarga yang akan berbuat sesuatu untuk sesama. Dan kami yakin ya Tuhan, sekalipun tidak sempurna dalam sebuah proses secara sistemik, kami menyusun itu dalam beragam mata anggaran dan beragam mata kegiatan. Bantu kami agar selalu belajar spontan, tergerak dalam beragam macam situasi dan kondisi, untuk terus membantu tanpa prosedural. Kami melakukan segala sesuatu dan kami berbuat di dalamnya lewat tiap-tiap keluarga, tiap-tiap insan, ataupun lewat gereja. Kami yakin segala sesuatu berbuah manis untuk kemuliaan Tuhan. Dan Engkau akan memberkati keluarga-keluarga di tengah-tengah jemaat ini untuk boleh menjadi gereja-gereja kecil yang siap menjadi saksi-saksi kebangkitan Kristus dalam kehadirannya di tengah-tengah keluarga maupun keluarga dalam kehadirannya dengan sesama. Berkatilah kami dalam minggu ini, rahmati kami dalam kegiatan yang mau kami lakoni, tugas tanggung jawab pekerjaan yang akan kami tekuni kembali, dengan rencana-rencana yang mau kami akan buat. Tuhan sertai dengan kesehatan, kekuatan, semangat, pengharapan, sehingga kami melakukan segala sesuatu di dalam perlindungan dan kasih sayang-Mu. Engkau memberkati yang dalam kondisi sakit, yang berduka, yang di dalamnya bergumul dengan beragam macam beban berat pergumulan. Hanya di dalam Engkau jualah kami punya kekuatan, kami punya keteguhan, kami punya penghiburan, kami punya kesembuhan dan pemulihan untuk kembali mengalami kasih sayang Tuhan, dan di dalamnya melangkah kembali dengan selalu yakin dan percaya Tuhan menyediakan masa depan yang baik bagi kami semua.
Dan dalam berpengharapan, kami menyongsong itu bersama-sama dan dengan Tuhan Yesus sendiri. Engkau memberkati bangsa dan negara kami dalam kebersamaan dengan segenap warga masyarakat untuk saling bahu-membahu, di dalamnya saling mendoakan, di dalamnya juga saling berkontribusi untuk apapun yang bisa dibuat agar kami bisa terlepas dari krisis yang sementara menghimpit. Kami yakin bahwa dalam cintamu kami akan boleh lepas dari beragam macam krisis yang sementara dihadapi dan di dalamnya melangkah sebagai bangsa yang lebih sehat, yang lebih bermartabat, yang lebih kuat, yang lebih solider, yang lebih bineka, yang saling menghargai, sehingga sungguh-sungguh kami menghayati kehidupan berbangsa dan bernegara kami dalam damai. Secara khusus kami mau berdoa bagi saudara-saudari kami yang berada di Nusa Tenggara Timur yang terdampak badai siklon Seroja. Begitu juga dengan saudara-saudari kami yang ada di Malang, Jawa Timur yang terdampak gempa. Tuhan akan memberkati sehingga kondisi tanggap darurat ini akan berlalu dan dalam perkenan Tuhan pemulihan akan kembali terjadi. Diberkatilah di dalam Engkau setiap insan yang punya niat-niat dan kehendak baik datang membantu dengan tulus untuk kemudian meringankan beban pergumulan saudara-saudari yang berada dan terdampak karena bencana alam itu. Terima kasih untuk usbu baru yang telah Engkau berikan bagi kami. Kami melangkah kembali bersama-sama dengan Engkau dan menata apa yang boleh kami rencanakan. Sungguh kami tak berdaya jika kami melangkah sendiri, tapi hanya bersama-sama dengan Engkau saja ya Tuhan Yesus. Kami punya kekuatan, kami punya iman, kami punya pengharapan, kami punya kasih. Dan itulah yang selalu kami mohonkan, bahwa bersama-samalah dengan kami dalam hari-hari kami di depan ini. Ampunilah akan dosa dan salah kami, jadilah seturut dengan maksud dan kehendak-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepada Dia, sambil mengingat firman-Nya dalam Mazmur 30 ayat 5, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihi-Nya, dan persembahkanlah syukur kepada nama-Nya yang kudus. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan. Diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus, semula dan tetap. Yang Maha Mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya tak terperi mengasuh anak-Nya, tolongan-Nya besar seluas dunia. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur yang akan kita doakan bersama-sama.
Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darahmu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Saudari-saudara dalam kasih Kristus, marilah kita pergi untuk memberitakan kabar baik. Dalam warna keseharian kita, hari lepas hari, berdasarkan sabda Allah yang sudah kita renungkan bersama. Menyambut amanat ini, marilah kita naikkan nada pengudusan menurut Kidung Jemaat 425, berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengarang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyentang yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyentang yang terlelap. Jangan kita tinggal diam mendengar, kirimlah cahayamu. Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyentang yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyentang yang terlelap. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.